Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 226. Bab 1190 Menerima Pil Petir. Seteguk darah segar keluar dari mulut Mu Gutua. Kakinya baru stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya galak saat dia melihat Xiao Yan, tampak sangat menakutkan. Dengan status Mu Gutua, dia adalah sosok yang terkenal bahkan di wilayah dataran tengah. Namun, saat ini, dia telah dirusak oleh tangan Xiao Yan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan amarah di dalam hatinya? Namun, betapapun marahnya dia perlu menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya melihatnya sebagai duri di pihak mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Namun, jika Mu Gutua melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik bom untuk membunuhnya, momok ini. Oleh karena itu, Mu Gutua hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarahnya saat ini. Xiao Yan, jangan senang dulu. Pertemuan pil belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatan Anda, hanyalah fantasi jika Anda ingin menerima pil petir 5 warna ini. Namun, Mu Gutua ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menahan amarahnya, dia melihat petir besar berwarna 5 di langit, dan dia tiba-tiba mengejek Xiao Yan sambil tertawa dingin. Menerima pil petir juga merupakan ujian dari pertemuan pil. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alam yang diciptakannya dapat menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak dapat melindungi pil obat, akibatnya pil tersebut akan hancur. Oleh karena itu, menerima pil petir dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari ujian akhir. Kekuatan pil petir meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit biasa Douzun tidak akan berani memiliki sedikit pun petir 5 warna semacam ini. Dari cara Mu Gutua melihatnya, Xiao Yan hanyalah seorang Douzong. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk menerima pil petir ini. Terlebih lagi, jika dia kurang beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil petir, Xiao Yan tidak hanya akan kehilangan tempat juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Lagi pula, bagaimana seseorang bisa berpartisipasi jika pil obatnya hilang? Gelombang suara dari seluruh alun-alun berkurang saat semua orang mendengar tawa dingin Mu Gutua. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sebenarnya Xiao Yan hanya di level Douzong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup hebat, itu tidak cukup melawan pil petir 5 warna. Cukup banyak orang yang saling memandang. Bagian tersulit telah berakhir. Namun, mungkinkah Xiao Yan terpaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang dapat menerima pil petir. Saat memurnikan pil obat pada waktu normal, para alkemis dapat mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu memblokir pil petir. Lagi pula, para alkemis tidak mengandalkan diri mereka sendiri saat melawan orang lain. Banyak ahli yang secara sukarela melindungi seorang alkemis yang bisa memurnikan pil obat bermutu tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir mencari pembantu. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima pil petir telah menjadi aturan pertemuan pil sejak lama. Meski tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, seseorang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying sedikit mengerutkan alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Pil petir 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, pil petir 5 warna ini tidak akan bagus. Jika lengah, bukan tidak mungkin seseorang gagal melewati rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah fokus perhatian banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pil petir 5 warna di langit. Senyuman di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar merupakan tonik yang hebat untuk boneka iblis bumi miliknya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Mu Gutua berasumsi Xiao Yan tampak berani begitu dia melihat betapa tenangnya Xiao Yan. Senyuman dingin di wajahnya menjadi lebih kaya saat dia berkata dengan cara yang gelap dan padat. Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil petir 5 warna ini dengan kemampuanmu. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang mendidih. Ada kilatan petir samar namun terang yang membelah langit panjang dengan ledakan.
Langit bersinar seperti matahari terbit. Dari kelihatannya kekuatan yang menggelegar ini, pil petir 5 warna ini memang sangat menakutkan. Pantas saja Mu Gutua mengambil sikap menonton sebuah pertunjukan. Jika boneka iblis bumi tidak bisa menyerap petir, Xiao Yan mungkin akan mengalami sakit kepala yang sangat parah hari ini. Dengan sedih, tawa lembut keluar dari mulut Xiao Yan. Tangannya terangkat dengan lembut dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera, sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka iblis bumi saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah menghalangi gerakan membunuh Gumu di alam pil. Bukan hanya dadanya yang tenggelam ke dalam tubuhnya, tapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terbelah, memperlihatkan dagingnya yang berwarna perak. Tindakan tiba-tiba Xiao Yan ini segera menarik banyak perhatian. Namun, setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, tanpa sadar mereka merasa sedikit kecewa. Bisakah Xiao Yan berharap untuk menghadapi pil petir 5 warna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Mu Gutua tertegun karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiao Yan. Dia familiar dengan hal ini. Jika boneka ini tidak melompat ke hadapannya di alam pil ini, dia pasti sudah membunuh Cao Ying saat itu juga. Karena kontaknya dengan item ini, wajahnya tanpa sadar menunjukkan senyuman mengejek ketika dia melihat Xiao Yan berencana mengandalkan item ini untuk memblokir pil petir 5 warna. Boneka ini bahkan tidak bisa menerima pukulan darinya. Bagaimana ia bisa menerima pil petir 5 warna? Menurut tebakan Mu Gutua, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya berukuran sekitar Douzong bintang 8 atau 9. Itu bisa dianggap sebagai boneka tingkat tinggi, dan bisa digunakan untuk memblokir 1 atau 2 pil petir 5 warna. Namun, seseorang sedang melamun jika ingin mengandalkannya untuk menutupi seluruh pil petir. Saya pikir Anda sedang mencari solusi secara acak. Mu Gutua menggelengkan kepalanya sambil tertawa mengejek. Xiao Yan tidak keberatan dengan tawa Mu Gutua. Seseorang yang gagal akan selalu mencari cara lain untuk melampiaskan amarahnya. Ventilasi ini terlihat sedikit menyedihkan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi ini berada dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Mu Gutua, untungnya ia tidak memiliki kecerdasan atau perasaan sakit apapun. Selama tubuhnya tidak hancur, ia akan mematuhi perintah Xiao Yan selamanya. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiao Yan tersenyum sambil tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka iblis bumi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah petir 5 warna, mengeluarkan suara gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak. Ayo! Gemuruh petir di langit meningkat setelah Xiao Yan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Sambaran petir setebal paha menembus awan. Ci! Petir itu berputar sebelum tiba-tiba menyusut. Segera, sambaran petir 5 warna jatuh dari awan seperti ular piton raksasa. Benda itu merobek udara, membawa suara robekan yang mengerikan saat ia dengan keras menerkam ke arah panggung batu tempat Xiao Yan berada. Pergi! Xiao Yan tersenyum saat melihat pil petir akhirnya melancarkan serangan. Jarinya menunjuk langit saat dia memerintahkan dengan lembut. Jeritannya terdengar dan boneka setan bumi, yang hampir seperti tumpukan sampah, segera menginjak tanah. Kekuatan dahsyat yang tercipta meroketkannya ke langit. Setelah itu, ia bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang yang tertegun. Desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hei. Mu Gutua juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia dapat berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi, yang tersambar petir 5 warna, tidak hancur. Sebaliknya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih karena petir. Dadanya secara bertahap mulai terbentuk kembali. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata Mu Gutua langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi menjadi lebih terang setelah disambar petir. Boneka aneh jenis ini belum pernah dia dengar. Pantas saja orang ini begitu percaya diri. Dia mempunyai boneka yang unik. Sial! Seandainya aku mengetahuinya saat itu, aku akan menghancurkannya di alam pil. Ekspresi Mu Gutua berubah suram hingga menakutkan. Hatinya dipenuhi penyesalan.
Jika pukulannya sedikit lebih berat di dalam alam pil, boneka iblis bumi ini akan sia-sia. Sekarang, Xiao Yan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan Mu Gu tua, kelompok Cao Ying menghela nafas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan memberitahu mereka bahwa Xiao Yan telah berhasil melewati ujian akhir. Tempat juara pertemuan pil adalah miliknya. Haha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta karun. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, saya melihatnya di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur ketika orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di platform tinggi tersenyum sambil mengenangnya dengan lembut. Bajingan tua Mugu itu mungkin merasa tertekan. Orang tua berkulit gelap itu juga menunjukkan senyuman puas di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya bersilangan sambil tersenyum dan berkata, "Kali ini, menara pil kita akan berhutang budi pada anak kecil ini." Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mendengar kata-katanya. Jika Xiao Yan tidak membantu, kemungkinan besar tempat juara dari pertemuan pil ini akan jatuh ke tangan bajingan tua Mugu kali ini. Pada saat itu, reputasi menara pil akan mengalami pukulan berat. Xiao Yan di platform batu sedang melihat boneka setan bumi. Itu menjadi lebih terang setelah disambar oleh banyak petir 5 warna, saat mereka bertiga sedang mengobrol. Mata hitam pekat Xiao Yan memiliki ekspresi panas yang melintas di matanya. Dia bertanya-tanya apakah boneka setan bumi akan mampu berevolusi menjadi boneka setan langit setelah menyerap pil petir 5 warna ini? Napas Xiao Yan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan mengerikan dari boneka surgawi, sebanding dengan elit Do Uzun. Bab 1191 Evolusi Boneka Langit. Bang! Petir terang menari-nari dengan ganas di langit seperti naga besar yang mengaum. Tiba-tiba, kilatan petir menyambar dari segala arah. Akhirnya, mereka berkumpul untuk menyerang tubuh boneka iblis bumi. Petir itu dengan keras mendarat di tubuh boneka iblis bumi. Petir perak cerah meledak. Segera, ia berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang kulit boneka setan bumi sebelum memasuki tubuhnya. Kekuatan terang melonjak ke dalam tubuh boneka setan bumi, dengan cepat memperkuat tulangnya dan kulitnya yang keriput. Dilihat dari kejauhan, boneka iblis bumi tampak seperti dewa petir yang tergantung di langit. Kilatan petir berkelap-kelip dalam radius 100 kaki darinya. Momentum mengerikan itu menyebabkan orang tanpa sadar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakangnya di atas platform batu. Boneka iblis bumi dengan paksa menerima semua petir 5 warna yang melesat ke arahnya, menyebabkannya menjadi sangat rileks. Dia bahkan tidak perlu membuang kekuatan sedikit pun untuk menghadapi pil petir yang merepotkan ini. Guntur bergemuruh tanpa henti bergema di langit. Memutar petir 5 warna, alat penghasil petir yang terus-menerus mengeluarkan petir yang kuat. Akhirnya, mereka mendarat di tubuh boneka surgawi. Petir 5 warna melonjak. Ini berlanjut selama 10 menit sebelum berhenti secara bertahap. Hampir 100 sambaran petir yang mengerikan ditembakkan dari awan petir selama 10 menit ini. Beruntungnya, sambaran petir ini tidak melukai boneka iblis bumi. Sebaliknya, permukaan perak cerahnya sedikit berbintik-bintik dengan kilau keemasan. Memang layak menjadi pil petir 5 warna. Mata tajam Xiao Yan adalah orang pertama yang menemukan kilau emas berkelap-kelip di sekitar tubuh boneka iblis bumi. Segera, ekspresi kegembiraan tanpa sadar muncul di matanya. Meski warna emas ini sangat samar, Xiao Yan cukup puas dengannya. Dia memahami dengan jelas kekuatan besar seperti apa yang diperlukan untuk mengembangkan boneka iblis bumi menjadi boneka iblis langit. Namun, seluruh tubuh boneka surgawi berwarna emas. Saat ini, boneka setan bumi masih memiliki jarak tertentu. Ekspresi bijaksana melintas di wajah Xiao Yan setelah dia merasa gembira. Dia dengan lembut bergumam, "Ini tidak cukup." Sementara Xiao Yan sedang merenung, petir 5 warna di langit tampak menjadi agak ganas ketika petir itu diserap oleh boneka iblis bumi. Tak lama kemudian, awan bergolak. Kekuatan isap yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari awan.
Semua orang tercengang saat mengetahui bahwa beberapa awan petir tampak seperti ditarik oleh sesuatu. Mereka perlahan berkumpul di sekitar pil petir 5 warna. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Bahkan Xuan Kongzi dan yang lainnya tidak menyangka pil petir ini akan membentuk perubahan yang tidak biasa. Ekspresi kelompok Cao Ying menjadi tercengang. Mereka menyaksikan pil petir di atas kepala mereka berkumpul di langit tempat Xiao Yan berada. Sesaat kemudian, badai petir besar menutupi langit. Keberuntungan bocah ini sungguh buruk. Bahkan surga membantu diriku yang dulu. Ngu Gutua yang awalnya kecewa menjadi kaget karena perubahan ini. Kegembiraan liar segera muncul di matanya. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga kepadanya. Tiba-tiba, guntur besar menyebabkan keributan di dalam stadion. Kekuatan petir di langit terlalu menakutkan. Jika dihancurkan secara acak, kemungkinan besar mereka yang hadir akan mengalami luka serius. Pil petir telah menarik satu sama lain dan berkumpul di tempat yang sama. Ini mungkin melonjak sekali lagi. Haruskah kita melakukan intervensi? Dalam situasi seperti ini, tidak berlebihan jika kita melakukan intervensi. Xuan Kongzi mengerutkan alisnya sedikit saat mengamati fenomena yang tidak biasa di langit. Dia akhirnya mengajukan pertanyaan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sedikit khawatir kecelakaan akan terjadi pada Xiao Yan dalam situasi seperti ini. Mari kita tunggu dulu. Anak kecil ini tidak terlihat khawatir, wanita cantik itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan lembut. Mata kelompok Xuan Kongzi beralih ke Xiao Yan di platform batu setelah mendengar kata-katanya. Mereka memang melihatnya dengan kepala terangkat, memandangi awan tebal di langit. Bukan hanya wajahnya yang tanpa rasa khawatir, dia bahkan terlihat bersemangat. Ini. Bahkan Xuan Kongzi akhirnya melebarkan mulutnya saat melihat adegan ini. Segera, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sepertinya dia memang meremehkan Xiao Yan. Energi di sekitar alun-alun menjadi sangat ganas dengan berkumpulnya badai petir. Guntur yang mengerikan mungkin menyebar ke seluruh langit, menyebabkan douki di dalam tubuh seseorang tampak sedikit lamban saat ini. Bang 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 bang. Petir itu akhirnya melepaskan kekuatan penghancurnya yang mengerikan segera setelah menggumpal. Petir terang menyambar dari awan besar ke segala arah. Arah mereka tiba-tiba berubah saat mereka terbang di udara, dan mereka semua menunjuk ke arah boneka iblis bumi di langit. Terang. Banyak sambaran petir berisi kekuatan mengerikan mengalir ke boneka iblis bumi seperti badai. Segera, suara logam yang jernih bergema di seluruh stadion. Bang! Tubuh boneka iblis bumi terus-menerus terkena serangan liar sambaran petir tersebut. Ruang di sekitarnya membentuk beberapa retakan spasial hitam pekat di tengah serangan ini. Petir yang sangat kuat. Ekspresi banyak orang berubah saat melihat garis spasial hitam pekat. Mata mereka tercengang saat melihat wayang iblis bumi menguat di langit yang dipenuhi petir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura boneka iblis bumi, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat mengetahui bahwa boneka iblis bumi semakin kuat di tengah petir yang turun dari langit. Kilat terang yang terus turun membuat senyuman di wajah Xiao Yan semakin terlihat. Dia telah menemukan bahwa kilau berwarna emas pada boneka iblis bumi meluas seiring dengan meningkatnya kilatan petir. Cepat! Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Matanya yang hitam pekat dipenuhi antisipasi. Gunturnya tebal hingga menutupi langit. Suara guntur yang berulang-ulang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa telinganya mati rasa. Hari ini, mereka telah menyaksikan pil petir paling banyak yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Selain itu, hal yang benar-benar membuat orang lain tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pil petir yang begitu spektakuler tidak mampu menghadapi boneka kecil, menyebabkan mereka merasa ragu atas kekuatan pil petir ini. Tentu saja, keraguan semacam ini dengan cepat menghilang ketika melihat ruang hitam pekat terbelah di sekitar boneka iblis bumi. Pil petir yang telah terbentuk tidak diragukan lagi merupakan hal yang menakutkan. Hujan petir berlanjut selama hampir setengah jam. Setelah setengah jam ini, sambaran petir di langit menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Tentu saja, mata dan telinga mereka yang hadir juga telah hancur. Setelah setengah jam pembaptisan pil petir, tubuh wayang iblis bumi yang semula berwarna perak cerah telah setengah berubah menjadi warna emas berkilau. Bang bang!
Pil petir melanjutkan kehancurannya meskipun merasa tidak puas. Akhirnya, tanpa sadar ia melepaskan tulang yang sulit dikunyah ini. Fluktuasi energi di dalam lapisan awan perlahan memudar. Setelah itu, guntur tebal perlahan menyebar di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Ketika pil petir yang menakutkan ini akhirnya mundur, Xiao Yan menyaksikan sisa keping perak seukuran telapak tangan di tubuh boneka iblis bumi tiba-tiba berubah warna menjadi emas. Saat boneka setan bumi berubah menjadi warna emas ini, Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bagian dalam boneka setan bumi mengalami transformasi yang mengerikan. Setelah kilatan petir berhamburan, boneka iblis bumi berwarna emas juga melompat berdiri. Setelah itu, ruang terdistorsi, dan suara, Ci, muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, boneka itu berdiri di sisinya seperti penjaga paling setia. Akankah ini akhirnya berhasil? Mata Xiao Yan memanah saat dia menatap boneka iblis bumi di depannya. Tangannya dengan lembut menekan kulit emas itu. Anehnya, tidak ada sedikit pun perasaan kekerasan yang tersisa. Sebaliknya, itu tampak lebih lembut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia merasakan perubahan ini. Dia menjentikan jarinya dan api hijau giok menggumpal menjadi bentuk belati di ujung jarinya. Setelah itu, dengan kejam ia memotong kulit emas boneka iblis bumi. Saat nyala api berubah menjadi belati, Xiao Yan tertegun menemukan bekas luka putih pucat di kulitnya. Apalagi bekas luka putih ini otomatis hilang. Pertahanan yang mengerikan. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara sejuk saat melihat ini. Matanya sangat panas saat dia menatap boneka setan bumi. Namun, menyebutnya sebagai boneka iblis langit sepertinya lebih cocok sekarang. Setelah bertahun-tahun dirawat, boneka yang dibuat Xiao Yan ini akhirnya berevolusi ke tingkat tertinggi. Dengan boneka surgawi, Xiao Yan akan memiliki kartu truf lain yang bisa menyelamatkan nyawa. Xiao Yan tersenyum lembut sambil jarinya mengetuk lengan boneka surgawi. Dia tersenyum. Kembalinya pertemuan pil ini jauh melampaui ekspektasinya. Saat guntur tebal di langit menghilang, cahaya hangat sekali lagi tersebar ke bawah. Itu menutupi stadion yang telah dihancurkan oleh pil petir. Suhu ini menyebabkan cukup banyak orang merasakan perasaan terlahir kembali yang tidak biasa. Setelah menikmati mandi di bawah sinar matahari sejenak, kepala semua orang di stadion tiba-tiba berayun menuju panggung tinggi tempat kelompok Xuan Kongzi berada. Saat ini pertemuan pil akan segera berakhir. Selanjutnya saatnya mengumumkan pemenang akhir. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1192 Penutupan Pertemuan Pil. Xuan Kongzi di panggung tinggi tersenyum ke seluruh stadion. Segera, dia maju selangkah. Matanya perlahan menyapu langit sebelum berhenti pada sosok kurus. Aku yang dulu tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kali ini. Pil petir telah tersebar. Semua pesaing, mohon keluarkan pil obat yang telah Anda saring. 10 lebih orang yang masih tersisa di platform batu ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Xuan Kongzi. Banyak pil obat berbentuk bulat dan berkilau perlahan terbang dari tangan mereka. Mereka melayang di depan mereka. Aroma obat yang tertinggal di alun-alun menjadi lebih pekat ketika pil obat ini muncul. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik. 9 mutiara malam keberadaan hadir di tengah-tengah pil obat yang mengambang. Meski kualitasnya bagus dan banyak dicari pil obat bermutu tinggi, namun tidak menarik perhatian. Ini karena di atas 9 pil obat tingkat 7 ini terdapat 5 pil obat dengan kabut spiritual samar yang mengelilinginya. Meskipun tampilan luar pil tingkat 7 dan pil tingkat 8 serupa, bahkan seseorang yang tidak tahu apapun tentang penyempurnaan pil akan dapat membedakan keduanya. Perbedaan ini adalah perbedaan spiritualitas. Energi pil obat tingkat 7 sangat padat. Namun, itu adalah pil mati. Di sisi lain, pil obat tingkat 8 memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya pil obat semacam ini yang bisa disebut pil hidup, atau pil spiritual. 5 pil obat tingkat 8 baru saja muncul ketika mencoba meningkatkan jarak antara satu sama lain. Pil obat Cao Yingdan dan Chen adalah yang memiliki spiritualitas paling lemah di antara 5 pil obat ini. Kabut spiritual samar-samar menyelimuti pil obat mereka, dan kabut kabur itu menggumpal menjadi gambar rubah dan kelinci. Pil obat tingkat 8 sudah memiliki spiritualitas.
Pernyataan ini ada benarnya dilihat dari tampilannya karena pil sudah bisa berbentuk. Tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya memandangi pil obat 5 tingkat 8 di udara. Pemandangan aneh ini baru pertama kali disaksikan cukup banyak orang. Pil obat tingkat 8 memang luar biasa. Tidak jauh di samping pil obat Chaoying dan Danchen ada 3 pil obat yang relatif lebih besar. Di antaranya, pil obat iblis tua Qinghua telah berbentuk beruang. Namun, ia tidak memiliki pemikiran untuk berkelahi. Ia hanya menjaga wilayahnya karena ia tahu ia tidak akan mampu menghadapi 2 keberadaan ganas lainnya. Sementara dikelilingi oleh 4 pil obat tingkat 8 lainnya, pil obat Muogu tua, yang telah membangkitkan pil petir 4 warna, dipenuhi dengan aura spiritual. Itu telah membentuk-bentuk seekor harimau ganas yang berulang kali mengaum pada pil penggabung darah penumbuh tulang milik Xiao Yan. Tampaknya sangat tidak puas karena pihak lain telah merebut prestise yang seharusnya menjadi miliknya. Sebelum auman harimau terdengar, aura spiritual yang pekat dengan cepat muncul di sekitar pil penggabung darah penumbuh tulang. Tak lama kemudian, ia berubah menjadi naga kecil berukuran setengah meter. Dia mengayunkan ekornya dan dengan keras menghantamkannya ke pil obat berbentuk harimau milik Muogu tua. Pil Muogu yang lama dipukul hingga mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Setelah itu, dia dengan sedih terbang agak jauh. Setelah menjalani baptisan pil petir 5 warna, pil penggabung darah penumbuh tulang bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pil obat kelas 4 ini. Mengikuti bentuk pil obat ini, banyak cahaya tiba-tiba muncul darinya. Peringkatnya seperti pagoda emas. Di puncak pagoda emas ada seekor naga kecil yang penuh dengan spiritualitas. Ia mengeluarkan suara gemuruh panjang ke arah langit. Cahaya terangnya seperti matahari yang meledak. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan energi murni dan menakutkan yang terkandung di dalam pil obat kecil ini. Dari panggung tinggi, Xuan Kongzi melihat pil obat yang telah ditekan oleh pil penggabung darah tumbuh. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, dia berteriak dengan suara nyaring. Spiritualitas dipuja dalam pil obat. Saat ini, pil obat yang paling terhormat dari pertemuan pil ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pertemuan pil ini, juaranya adalah Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata pendek dan kuat Xuan Kongzi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera beralih ke panggung batu dengan seragam. Sesaat kemudian, sorak-sorai yang memekakan telinga bergema di langit dengan cara yang menggemparkan bumi. Mereka telah menyaksikan keajaiban dan bangga bisa membalikkan keadaan dengan kekuatan mereka sendiri. Kebanggaan ini menyebabkan hati banyak orang menjadi kacau. Akibatnya darah mereka mendidih. Xiao Yan mengabaikan stadion yang mendidih dari platform batu di atas. Dia tanpa sadar tersenyum. Segera, matanya melihat ke langit sementara dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Tuan, murid ini tidak membuatmu kehilangan muka. Chaoying dan yang lainnya memperlihatkan ekspresi iri di mata mereka saat mereka melihat Xiao Yan, yang menjadi pusat perhatian puluhan ribu orang. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mempesona di atas panggung. Juara pengumpulan pil. Kualifikasi ini merupakan representasi dari para ahli puncak karena semua juara pertemuan pil generasi sebelumnya akhirnya menjadi eksistensi teratas. Poin ini cukup membuat orang-orang di sekitar memahami potensi mengejutkan seperti apa yang dimiliki pemuda kurus dan kurus ini. Ekspresi Xiongqing menjadi rumit saat dia melihat Xiao Yan. Matanya cemburu, tapi tetap menunjukkan ketidakberdayaan yang luar biasa. Penampilan Xiao Yan kali ini sempat menimbulkan rasa kekalahan di hatinya. Dia bahkan tidak berpikir untuk mengejar Xiao Yan. Bajingan. Orang yang paling marah tentu saja adalah Muogu tua. Posisi juara yang hendak diperolehnya tiba-tiba menghilang. Apalagi dia telah diejek oleh Xiao Yan. Bagaimana hal ini tidak menyebabkan guru alkemis, yang memiliki reputasi cukup baik di dataran tengah, menjadi marah? Meskipun dia sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan kejayaan terakhir menjadi juara dengan kuat mendarat di bahu Xiao Yan. Nak, kamu seharusnya tidak bahagia. Aku yang dulu bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi. Mata Muogu tua sedikit merah. Kata-katanya secara akurat disampaikan ke telinga Xiao Yan melalui penggunaan Douki. Xiao Yan tersenyum tipis saat mendengar ancamannya.
Dia melirik boneka setan langit di sampingnya dan rasa dingin yang pekat melintas di matanya. Hatinya sudah dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Mu Gutua yang keras kepala. Setelah masalah 3000 api terbakar selesai, dia pasti akan memberitahu lelaki tua ini siapa yang akan berurusan dengan siapa. Saat ini, boneka setan bumi telah berevolusi menjadi boneka setan langit. Menambahkan ini ke dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse, ada 3 elit Do Uzun di sampingnya. Tidak akan sulit untuk menghabisi Mu Gutua dengan barisan menakutkan seperti ini. Tepuk tangan yang menggugah jiwa dan mendidih ini berlanjut selama hampir selusin menit sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan, kamu sudah menjadi juara pertemuan PIL. Di masa depan, kamu juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara PIL. Xuan Kongzi tersenyum dan menatap Xiao Yan di platform batu sambil perlahan berbicara. Mata iri dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Xiao Yan ketika kata-kata dari Xuan Kongzi ini terdengar. Calon penerus 3 kepala besar menara PIL di masa depan. Gelar ini berarti Xiao Yan memiliki potensi untuk menjadi kepala menara PIL yang hebat di masa depan. Posisi ini benar-benar berdiri di puncak benua Douqi. Setiap orang yang hadir jelas menyadari otoritas seperti apa yang dimiliki oleh para pemimpin besar menara PIL. Mereka adalah pemimpin spiritual di hati banyak alkemis di seluruh benua. Menara PIL tidak pernah benar-benar berperang dengan siapapun. Namun, tidak ada seorang pun di benua ini yang meragukan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh faksi kuno ini. Xiao Yan mengangguk sedikit di depan tatapan iri itu. Terlepas dari apakah dia benar-benar akan menjadi pemimpin besar menara PIL di masa depan, paling tidak perlu menolak gelar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda akan mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juara. Xuan Kongzi melambaikan tangannya. Sebuah gulungan kulit kambing kuno muncul di dalamnya. Setelah itu, telapak tangannya didorong ke depan. Gulungan kuno ini meluncur ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat di bawah campuran cahaya. Ekspresi gembira melintas di wajah Xiao Yan setelah mendengar kata-katanya. Dia telah naik ke tingkat ke-8. Jika dia ingin naik lebih tinggi, dia membutuhkan metode pelatihan jiwa. Kata formula yang didapatnya dari bubuk nutrisi roh terlalu pendek padahal terkadang berguna. Namun, hal itu tidak mungkin bisa membantunya maju lagi. Oleh karena itu, apa yang disebut metode pelatihan jiwa dari zaman kuno ini terlalu penting baginya. Xiao Yan melengkungkan tangannya dan dengan akurat meraih gugus cahaya itu. Cahaya menghilang dan memperlihatkan gulungan kulit kambing kuno. Ada perasaan unik yang muncul di hatinya saat tangannya bersentuhan dengan kulit kambing. Ini memang hal yang bagus. Xiao Yan diam-diam memuji di dalam hatinya saat merasakan perasaan aneh ini. Dia langsung tertawa. Dengan benda ini, dia akan dapat dengan cepat menstabilkan jiwanya. Meskipun Xiao Yan cukup penasaran dengan metode pelatihan jiwa ini, momen ini bukanlah waktu yang tepat untuk melihatnya. Dia membalik tangannya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang membara. Setelah itu, dia menoleh ke arah Xuan Kongzi dan menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Xuan Kongzi tersenyum saat melihat ekspresi puas di wajah Xiao Yan. Hanya ketika tepuk tangan yang bergema di langit berangsur-angsur berkurang barulah dia berkata, "Sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar pertemuan PIL ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3000 api terbakar." Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika Xiao Yan, yang sudah sedikit tenang, merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia melakukan begitu banyak upaya adalah demi 3000 api terbakar. Segera, api legendaris dan abadi ini akhirnya dapat ditangkap. Tentu saja, tidak hanya Xiao Yan yang bersemangat saat ini, mata semua orang, termasuk Mu Gutua, juga menjadi panas dalam sekejap. Jelas sekali, api 3000 terbakar adalah sesuatu yang menarik minat mereka. Setelah melihat ekspresi gembira di wajah orang-orang ini, semua orang tahu bahwa pertemuan-pertemuan besar PIL telah mencapai akhir. Namun, persaingan belum berakhir. Target perjuangan kali ini bukanlah menjadi juara pertemuan PIL. Sebaliknya, itu untuk api legendaris, api abadi, 3000 api terbakar. Siapa yang bisa mendapatkan barang unik seperti itu? Pertanyaan ini menyebabkan hati mereka yang hadir dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu.
Bab 1193 Xuan Yi, Tian Lezi. Setelah sebulan suasana mendidih, lautan manusia yang luas dan tak berujung di sekitar stadion berangsur-angsur bubar seiring dengan berakhirnya pertemuan Pil. Meski penduduknya berpencar, namun suasana heboh tetap menyelimuti kota. Intensitas pertemuan Pil ini jauh melebihi ekspektasi semua orang. Tindakan membalikan arus menyebabkan darah seseorang mendidih hanya dengan memikirkannya. Malam dengan tenang menyelimuti kota yang luar biasa ramai ini di tengah kebisingan ini. Kota yang terang benderang berdiri sebagai penjaga arus orang yang tak ada habisnya di jalanan. Topik yang dibicarakan semua orang terkait dengan pertemuan Pil. Sebagian besar percakapan tentu saja tentang pemuda bernama Xiao Yan, juara dari pertemuan Pil ini dan orang yang telah menciptakan keajaiban. Nama ini, yang dulunya terasa asing, telah terpatri di benak setiap orang. Selain itu, mereka semua juga memahami bahwa nama ini akan segera bergema di seluruh dataran tengah. Pada saat itu, dia akan menjadi pemuda paling mempesona di seluruh wilayah dataran tengah. Sementara seluruh kota mempertahankan keadaannya yang semarak, banyak pesaing yang tampaknya akan runtuh setelah 1 bulan penyempurnaan Pil, sehingga mereka dengan menyedihkan melarikan diri ke tempat tinggal mereka sendiri. Setelah itu, mereka tidur seperti anjing mati. Xiao Yan termasuk di antara orang-orang ini. Pil obat tingkat 8 tidak semudah yang dia bayangkan. Selain itu, karena dia dengan paksa mengangkat spiritualitas pil obat, Xiao Yan pada dasarnya telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Kelelahannya cukup menakutkan, oleh karena itu, dia segera kembali ke kamarnya setelah pertemuan Pil selesai. Dia menutup matanya dan malah menutupi segalanya. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan jelas memahami betapa lelahnya Xiao Yan. Oleh karena itu, tidak ada yang mengganggunya. Mereka mengizinkannya tidur dengan tenang selama yang dia butuhkan. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit telah tertutup malam. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar percakapan yang dipenuhi tawa dan kegembiraan di luar. Demi alasan keamanan, kediaman kelompok Xiao Yan telah dipindahkan dari kediaman Ye ke Menara Pil. Dengan demikian, mereka dapat mencegah orang-orang dari aula jiwa melakukan rencana apapun secara diam-diam. Xiao Yan duduk dari tempat tidurnya. Dia mandi sedikit sebelum segera keluar kamar. Sebelum beristirahat, dia telah menerima pengingat Xuan Kongzi untuk pergi setelah istirahat. Xiao Yan membuka pintu kamarnya, hanya untuk melihat cukup banyak orang duduk di aula besar di luar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ye Zhong, dan yang lainnya hadir. Kamu akhirnya bangun. Orang-orang dari Menara Pil datang untuk memburu kami beberapa kali, tapi aku menghentikan mereka semua. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan berkata pada Xiao Yan dengan lembut setelah melihatnya keluar. Ya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya akan melakukan perjalanan dulu. Kalian semua harus berhati-hati. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah mengatakan ini. Dia mengobrol sebentar sebelum buru-buru meninggalkan ruangan. Setelah itu, dia bergegas ke puncak Menara Pil. Xiao Yan bertemu sejumlah alkemis di sepanjang jalan. Orang-orang ini buru-buru menyerah saat melihat Xiao Yan. Bahkan ada rasa hormat di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah membalikkan keadaan selama pertemuan Pil dan menjaga martabat Menara Pil. Ini setara dengan melindungi harga diri mereka. Selain itu, tingkat alkemis yang ditunjukkan Xiao Yan selama pertemuan Pil layak mendapatkan perlakuan hormat mereka. Meskipun Xiao Yan pantas mendapatkan perhatian mereka, Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman ketika dia menerima banyak tatapan hormat kemanapun dia pergi. Ketika orang lain memperlakukan seseorang dengan hormat, paling tidak seseorang perlu membalas senyumannya. Oleh karena itu, perjalanan tersebut mengakibatkan wajah Xiao Yan tersenyum hingga hampir kram. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang akhirnya tidak bisa menahan senyumnya lebih lama lagi, meningkatkan kecepatannya saat dia bergegas ke puncak Menara Pil di hadapan mata semua orang yang tertegun. Hah! Xiao Yan akhirnya tiba di luar aula besar di tingkat atas 10 menit kemudian. Dia mengusap wajahnya sebelum mengetuk pintu dengan lembut. Masuk. Jari Xiao Yan baru saja mendarat di pintu ketika tawa samar Xuan Kongzi terdengar dari belakangnya. Setelah mendengar ini, Xiao Yan membuka pintu dan masuk.
Pandangannya menyapu sekeliling, hanya untuk melihat sejumlah sosok berdiri di dalam aula besar. Cao Ying, dan Chen, dan Chongqing semuanya hadir. Apalagi, ada 3 sosok yang duduk di kursi pimpinan. Yang di tengah adalah Xuan Kongzi. Di satu sisi dia adalah wanita cantik dan di sisi lain adalah tetua berkulit gelap yang dilihat Xiao Yan di platform tinggi. Semua tatapan di aula tertuju pada Xiao Yan saat dia memasuki aula. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan, yang telah menjadi juara pertemuan PIL, dapat dianggap sebagai seseorang dari menara PIL. Apalagi posisi calon penerusnya tidak rendah. Bahkan seorang tetua biasa pun harus menyambutnya dengan sopan jika mereka bertemu dengannya. Hehe, juara kita telah tiba. Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum dan menggoda saat melihat Xiao Yan. Xiao Yan tertawa getir. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri berdampingan dengan Cao Ying dan yang lainnya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah trio Xuan Kongzi dan menyapa mereka. Saya akan membuat perkenalan. Xuan Kongzi tersenyum. Dia menunjuk wanita cantik di sisinya, yang menggunakan tatapan lembut untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata, ini adalah ketua asosiasi Xuan Yi. Hebatnya, dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan gurumu. Anda bisa memanggilnya Bibi Xuan. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Dia melihat senyuman menggoda di wajah Xuan Kongzi, dan tanpa sadar sudut mulutnya bergerak-gerak. Namun, matanya tertegun saat melihat wanita cantik itu. Hubungan yang mendalam dengan guru? Mungkinkah ini istri guru legendaris? Kamu sudah tua. Omong kosong apa yang kamu katakan? Wanita cantik itu, yang dipanggil Xuan Yi, sedikit kemerahan tanpa sadar menutupi wajahnya di bawah tatapan mata Xiao Yan yang tertegun. Dia dengan marah menatap Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Suaranya lembut saat dia berkata, kamu dipanggil Xiao Yan kan? Orang tua Yao Chen itu benar-benar telah menerima murid yang baik kali ini. Setelah melihat cara Xuan Yi bertindak, Xiao Yan memahami di dalam hatinya bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan guru yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Dia tidak berani meremehkannya. Jika itu benar-benar seperti yang dia pikirkan, dia harus bersujud dan menyajikan teh untuknya. Catatan, bersujud dan menyajikan teh adalah bentuk penghormatan seorang siswa kepada guru. Istri guru pada umumnya juga menikmati keistimewaan tersebut. Xiao Yan menyapa Xuan, Bibi Xuan. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum dia tiba-tiba melihat ekspresi yang diberikan Xuan Kongzi padanya. Kata-katanya dengan cepat berubah, dan dia mengubah bentuk sapaannya. Ketua Asosiasi Xuan Yi terkejut saat mendengar cara Xiao Yan menyapa. Sedikit kemerahan dengan cepat muncul di wajahnya. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiao Yan menjadi lebih lembut. Seolah-olah dia sedang melihat generasi mudanya sendiri. Xiao Yan diam-diam menggumamkan, beruntung, di dalam hatinya ketika dia melihat matanya. Meskipun dia tidak menyadari apakah guru benar-benar memiliki hubungan dengannya, jelas bahwa pihak lain memiliki perasaan terhadap Yao Lao. Tampaknya gurunya telah meninggalkan banyak ikatan emosional saat itu. Ini adalah ketua asosiasi Tian Lazy. Mata Xuan Kongzi beralih ke tetua berkulit gelap dengan wajah yang sangat dingin dan tegas. Xuan Kongzi memperkenalkannya sambil tersenyum. Xiao Yan dari generasi muda menyapa ketua asosiasi Tian Lazy. Xiao Yan buru-buru memberi salam sekali lagi setelah mendengar dia diperkenalkan. Ketiganya adalah puncak keberadaan di benua itu. Bersikap lebih hormat adalah hal yang benar. Ya, kami benar-benar harus berterima kasih atas pertemuan PIL ini. Wajah Tian Lazy yang dingin dan tegas juga menjadi sedikit lembut saat menghadapi Xiao Yan. Namun, suaranya masih terdengar rendah dan dalam, menimbulkan perasaan tertekan yang tidak biasa. Haha, tidak perlu takut. Orang tua ini selalu seperti ini sepanjang hidupnya. Xuan Kongzi di sisinya tertawa. Xiao Yan mengangguk. Seorang master harus memiliki sikap seorang master. Karena semua orang sudah berkumpul, saya akan kembali ke topik utama. Ekspresi Xuan Kongzi menjadi lebih serius ketika dia mengangkat topik suatu masalah penting. Dia perlahan berkata, wilayah bintang akan dibuka lusa. Kalian semua akan memasukinya dan mencoba menaklukkan 3.000 api. Wilayah bintang adalah ruang yang kami bertiga ciptakan bersama-sama.
Selain itu, kami menambahkan segel yang kuat dan menyembunyikannya di dalam bintang. 3.000 api terbakar juga tersegel di dalamnya. Xiao Yan menguatkan perhatiannya ketika dia mendengar tentang informasi terkait 3.000 api terbakar. Dia buru-buru mendengarkan. Karena segel yang berkepanjangan, 3.000 api terbakar telah membentuk dendam besar terhadap Menara Pil, terutama terhadap kami bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba membalas dendam. Xuan Kongzi menjelaskan dengan suara yang dalam. Kali ini, akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menundukkan 3.000 api terbakar. Namun, kami khawatir seseorang tidak dapat menundukkannya dan malah ingin melepaskannya untuk menghancurkan kota Pil Suci. Ketua asosiasi orang yang disebutkan, adalah anggota Aula Jiwa. Mata Xiao Yan berkilat saat dia bertanya dengan lembut. Ya. Xuan Kongzi perlahan mengangguk. Ekspresi padat dan dingin melintas di matanya saat dia berkata. Jejak Mu Gutua telah menghilang setelah pertemuan Pil berakhir. Bahkan kami bertiga tidak dapat menemukannya. Jelas sekali, dia takut kita diam-diam menyerang dan mencari masalah dengannya. Oleh karena itu, dia sengaja menyembunyikan dirinya. Hubungan antara Aula Jiwa dan Menara Pil kami selalu buruk. Jika mereka punya kesempatan untuk menyerang kita, mereka pasti tidak akan menyerah. Terlebih lagi, Mu Gutua telah datang kali ini. Oleh karena itu, mereka pasti punya semacam rencana. 3.000 api terbakar juga tidak boleh mendarat di tangan Aula Jiwa. Kami khawatir mereka berniat membuka segel 3.000 api terbakar secara diam-diam. Xuan Yi juga merajut alisnya dan menambahkan dengan lembut. Kami bertiga pasti harus menjaga segel wilayah bintang saat dibuka. Oleh karena itu, kami tidak akan bisa memasukinya. Alasan mengapa kami memanggil Anda semua ke sini adalah agar Anda semua mencoba yang terbaik untuk menghentikan Mu Gulama setelah Anda memasuki wilayah bintang. Jika dia melakukan kesalahan, Anda harus segera menghancurkan manik ini. Para ahli dari Menara Pil akan segera datang membantu. 4 manik giok keluar setelah kata-kata Xuan Kongzi terdengar. Setelah itu, mereka tetap diam di depan kelompok Xiao Yan. Kelompok Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah menerima manik giok. Dari kelihatannya, pertarungan memperebutkan 3.000 api terbakar kali ini akan sangat sengit. Tidak banyak orang yang bisa memasuki kawasan bintang dalam satu waktu. Kalau tidak, mereka akan membangunkan 3.000 api terbakar yang tertidur. Maka dari itu kalian semua wajib diandalkan sebagai garda terdepan kali ini. Ekspresi Xuan Kongzi serius saat dia melihat kelompok Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Dia perlu mendapatkan 3.000 api terbakar dengan cara apapun. Jika Mu Gutua ingin menghentikannya, dia hanya bisa membalas dengan kejam. Bab 1194 Dua wanita berlawanan. Setelah mendiskusikan beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dengan semua orang berkumpul, kelompok Xiao Yan meninggalkan aula besar. Xiao Yan tidak tinggal lama setelah meninggalkan aula besar. Dia berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Namun, kakinya baru saja melangkah ke depan ketika sesosok tubuh anggun muncul di hadapannya disertai dengan wangi. Xiao Yan terkejut sebelum dia langsung tertawa. Kenapa? Apakah Nona Cao Ying mempunyai masalah? Cao Ying tersenyum manis. Wajah cantiknya menunjukkan pesona yang memikat. Wanita ini seperti iblis rubah yang bisa membawa bencana bagi suatu negara dan rakyatnya. Senyuman dan kerutannya sudah cukup untuk membuat pria tergila-gila padanya. Xiao Yan tertegun saat mendengar undangan itu. Sejak kapan penyihir ini memperlakukannya dengan baik? Di masa lalu, dia sangat berharap akan terlibat konflik dengan orang lain saat dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Sementara Xiao Yan merenungkan apa yang terjadi di dalam hatinya, ekspresi Xiong Qing sedikit memburuk. Perubahan Cao Ying membuatnya merasa tidak nyaman. Dia buru-buru maju ke depan dan tertawa. Ying saudara Xiao Yan selalu punya banyak hal untuk diselesaikan. Kebetulan area bintang akan dibuka dalam 2 hari. Pada saat itu, Tetua Mugu mungkin akan melancarkan serangan diam-diam lagi. Jika kita berlatih sekarang, kita mungkin bisa melindunginya ketika saatnya tiba. Ya, kata-kata saudara Xiong cukup, Xiao Yan buru-buru mengangguk setelah mendengarnya. Dia agak takut dengan penyihir Cao Ying ini. Dia tidak ingin dipermainkan olehnya.
Karena Xiongqing telah melangkah maju, dia akan segera mendorongnya ke arahnya. Namun, sebelum kata-kata Xiao Yan selesai, senyuman mempesona di wajah Cao Ying telah hilang. Dia dengan lemah menyatakan, "Tidak perlu. Saya tidak ingin menjadi korban lagi." Xiongqing murung saat mendengar kata-kata Cao Ying. Ekspresinya menjadi sangat malu. "Ayo pergi." Mata cantik Cao Ying beralih ke Xiao Yan. Dia dengan kasar menatapnya. Dari penampilannya, sepertinya penyihir ini akan menjadi gila jika Xiao Yan mengucapkan alasan lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menatap Xiongqing dengan tatapan menyedihkan. Meskipun tindakan Xiongqing yang meninggalkan temannya di saat kritis memang tidak tahu malu, namun perlakuan yang diterimanya saat ini juga cukup menyedihkan. Xiao Yan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia hanya bisa berbalik dan berjalan ke tangga yang menuju ke bagian bawah menara pil. Saat itulah Cao Ying tersenyum. Setelah itu, dia mengikuti di belakangnya. Tawanya yang renyah dan lembut membuat tulangnya terasa melunak. Ekspresi Xiongqing berubah saat dia melihat punggung kedua orang ini menghilang di kejauhan. Dia dengan kasar mengatupkan giginya beberapa saat kemudian. Wajahnya gelap, serius saat dia melemparkan lengan bajunya dan pergi. Xiao Yan dan Cao Ying berjalan ke bawah. Dia terus bertanya dengan lembut tentang hal-hal yang tidak penting. Sikap menawannya yang sesekali menutup mulut dan tertawa pelan akan menyebabkan beberapa alkemis muda tanpa sadar menghentikan langkah mereka. Mata mereka mengandung sedikit rasa iri ketika mereka melihat Xiao Yan. Tatapan iri ini menyebabkan Xiao Yan merasa seolah sedang duduk di atas jarum suntik. Penyihir ini tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia pikirkan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak yakin mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu lembut terhadapnya. Mungkinkah karena dia telah menyelamatkan nyawanya di alam pil? Perjalanan singkat ini terasa seperti perjalanan panjang menuju Xiao Yan. Ia baru bisa menghela nafas lega ketika hendak tiba di kediamannya setelah mengalami banyak kesulitan. Xiao Yan berdiri di koridor di luar ruangan. Dia berencana untuk membuka mulut dan mengucapkan selamat tinggal ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan suara berderit. Segera, sosok putih perlahan keluar. Ekspresi terkejut melintas di matanya yang lembut ketika dia melihat Xiao Yan bersama Cao Ying. Dokter peri kecil. Hati Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan ketika dia melihat siapa yang muncul. Dia buru-buru memanggil sebelum berjalan maju dengan cepat. Mata Cao Ying juga berhenti pada dokter peri kecil setelah dia muncul. Alisnya yang seperti foto terangkat dengan lembut. Meskipun penampilan dokter peri kecil tidak semenarik penampilan Cao Ying, namun di dalamnya terkandung kelembutan yang menghangatkan hati, apalagi sekarang tubuh racun sedihnya telah sepenuhnya terkendali. Rasa dingin samar yang ada di antara alisnya di masa lalu perlahan menghilang. Dokter peri kecil saat ini sama seperti gadis yang pernah dilihat Xiao Yan di kota Qingshan, memiliki keanggunan peri yang anggun. Jika Cao Ying digambarkan sebagai penyihir yang mempesona dan memikat, dokter peri kecil itu seperti peri yang jatuh ke alam fana. Kedua wanita ini memiliki dua sikap yang sangat berbeda. Namun keduanya menawan. Mata indah dokter peri kecil berkedip lembut saat dia melihat Xiao Yan berjalan cepat. Setelah melihat ekspresi matanya, kecerdasannya memahami semua yang ada di hatinya. Sudut mulutnya tanpa sadar memperlihatkan senyuman hangat. "Halo. Cao Ying. Bolehkah saya tahu bagaimana cara memanggil Anda?" Senyuman memikat muncul di wajah Cao Ying saat dia mengulurkan lengannya yang panjang dan sempit sambil memperkenalkan dirinya. Dokter peri kecil dengan lembut memegang tangan Cao Ying. Nada suaranya yang lembut tidak terburu-buru atau tidak sabar. "Saya telah mengikuti Xiao Yan kembali. Anda tidak keberatan, kan?" Cao Ying tersenyum dan menarik tangannya. Matanya yang indah menatap Xiao Yan, tapi dia berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Obrolan kosong antar teman. "Apa yang ada dalam pikiranmu?" Dokter peri kecil tertawa pelan. Sudut matanya tanpa sadar memperlihatkan senyuman tipis saat dia mendengar Cao Ying memperlakukannya sebagai seseorang yang menjalin hubungan dengan Xiao Yan. Xiao Yan di sampingnya tanpa sadar memutar matanya ketika dia mendengar jawaban mereka. Kedua wanita ini mungkin terlihat sopan di permukaan, tapi kata-kata mereka tidak terlihat begitu tenang.
Masih ada orang yang menunggunya di kamar. Kami tidak akan melanjutkan obrolan di sini. Jika Nona Chow punya waktu di masa depan, Anda bisa datang lebih sering untuk bermain. Jawab dokter peri kecil sambil tersenyum tipis. Namun, nadanya mengandung niat untuk mengusir tamu ini. Ekspresi Chow Ying tidak berubah setelah mendengar kata-katanya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Pasti." Dokter peri kecil tersenyum tipis ketika mendengar jawabannya. Dia mengulurkan tangannya dan melingkarkannya di lengan Xiao Yan. Setelah itu, dia menarik tubuhnya yang sedikit kaku saat mereka memasuki ruangan. Senyuman di wajah Chow Ying perlahan menghilang saat dia menatap pintu yang tertutup rapat. Dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan lengkungan menyihir sekali lagi muncul di wajahnya. "Xiao Yan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku." Sebelum Xiao Yan bisa mengatakan apapun, dokter peri kecil dengan cepat menarik tangannya setelah memasuki ruangan. Xiao Yan samar-samar bisa melihat sepasang daun telinga berwarna merah cerah. Dia tanpa sadar tertawa. "Kamu benar-benar berani tertawa? Yang kamu lakukan hanyalah menarik perhatian wanita." Dokter peri kecil tanpa sadar menegurnya karena malu ketika dia mendengar Xiao Yan tertawa. "Kamu ingin mengatur wanita yang aku minati?" Xiao Yan tersenyum sambil menggoda. Wajah cantik dokter peri kecil menjadi sedikit merah setelah mendengar godaannya. Dia buru-buru mencari alasan dan menjawab. "Sun Er memintaku untuk menjagamu sebelum dia pergi." Xiao Yan mengabaikan alasan yang dia keluarkan dari mulutnya. Senyuman di wajahnya menjadi lebih ceria. "Hehe, Xiao Yan, kamu berani mengambil kebebasan dengan dokter peri kecil Jiji, kakak perempuan. Saya pasti akan melaporkan hal ini kepada Cailin Jiji. Saat kita pergi waktu itu, dia menyuruhku membunuhmu jika aku melihatmu dibujuk oleh wanita lain." Tawa indah tiba-tiba terdengar di seberang ruangan sementara Xiao Yan diam-diam tersenyum. Hal ini menyebabkan Xiao Yan melompat karena terkejut. Dia buru-buru berbalik dan melihat Zian berpakaian ungu duduk di dekat jendela. Kakinya terayun ke depan dan ke belakang. "Bunuh aku?" Xiao Yan melebarkan mulutnya dan merasa tidak bisa berkata-kata. Hal semacam ini adalah spesialisasi Cailin. "Kamu gadis, sekarang kamu juga menjadi sangat sulit dipahami." Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia duduk di kursi dan langsung bertanya. "Benar, di mana Xiong San? Apakah dia tidak bersamamu?" "Dia telah menetap di luar menara pil. Ini bukan tempat yang bisa dia masuki." Zian mengayunkan kuncir kuda ungu pucatnya. Tangan kecilnya terulur dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia mengambil cangkir teh dari tangan Xiao Yan dan menelannya. Baru kemudian dia berkata seperti orang tua. "Saya datang ke sini untuk membantu Anda." Xiao Yan dan dokter peri kecil tanpa sadar tertawa ketika mendengar kata-katanya. Gadis ini sangat manis. "Bagaimana sikapmu ini?" Zian sedikit tidak puas setelah mendengar tawa mereka. Dia dengan lembut mendengus. "Tanpa bantuanku, aku jamin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3.000 api terbakar." "Mengalahkan?" Cangkir teh Xiao Yan yang baru saja dikirim ke sudut mulutnya tiba-tiba berhenti. Matanya dengan cepat beralih ke Zian. Ekspresinya jauh lebih serius ketika dia bertanya. "Apa maksudmu?" Apakah kamu benar-benar akan dengan mudah menundukkan 3.000 api yang membara? Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apakah Anda berniat menaklukkannya dengan paksa?" Zian meringkuk mulut kecilnya dan berkata. "Saya tahu bahwa menara pil ingin Anda semua pergi dan mencoba keberuntungan Anda. Namun sayangnya, 3.000 api terbakar sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Tidak mudah untuk ditaklukkan seperti api hati gugur di Akademi Dalam." "Apa yang Anda pikirkan?" Xiao Yan menjadi lebih serius. Dia secara alami menyadari bahwa 3.000 api terbakar jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api hati gugur. Namun, hal-hal tersebut seharusnya menjadi masalah ketika dia memikirkannya. Seberapa buruknya hingga menyebabkan trio Xuan Kongzi menganggapnya serius. Sebuah kebanggaan muncul di wajah kecil Zian ketika dia melihat Xiao Yan telah menurunkan harga dirinya untuk bertanya. Dia menepuk dada kecilnya dan berkata, "Aku bisa memberitahumu ini.
Namun, Anda harus berjanji untuk memurnikan ramuan obat yang Anda peroleh dari Xiong San setiap hari. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Anak kecil yang serakah ini. Baiklah. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Hehe. Zian tertawa. Baru setelah itu dia berdiri dengan puas. Dia dengan lembut mengepalkan tangan kecilnya dan cahaya ungu muncul. Ia segera bergoyang dan berubah menjadi naga ungu sepanjang setengah kaki di depan mata Xiao Yan dan dokter peri kecil. Mata naga ungu ini tertutup rapat. Tubuhnya selamat. Meskipun itu hanya ilusi, samar-samar ada kekuatan naga yang sangat menakutkan yang menyelimuti ruangan. Saya mendengar dokter peri kecil Jiji menyebutkan bahwa Anda pernah memasuki wilayah bintang. 3.000 api terbakar yang Anda lihat seharusnya terlihat seperti ini, bukan? Xiao Yan perlahan mengangguk. Naga ungu ini adalah miniatur lengkap dari 3.000 api terbakar, tapi mengapa Zian tahu seperti apa bentuknya? Apa itu mungkin? Ekspresi Xiao Yan dengan cepat berubah ketika dia memikirkan kemungkinan tertentu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1195 Segel Naga. Xiao Yan telah membuat banyak tebakan tentang tubuh asli Zian selama bertahun-tahun, dan perlahan-lahan dia menyadari siapa wanita itu. Binatang ajaib yang memandang Phoenix Iblis Surgawi sebagai makanan. Binatang apalagi yang ada selain naga hampa kuno misterius dari dunia binatang ajaib? Terlebih lagi, naga hampa kuno berspesialisasi dalam menembus ruang angkasa itu sendiri. Kekuatan supernatural yang terkadang ditampilkan Zian berhubungan dengan luar angkasa. Dari cara dia tiba-tiba memasuki alam pil dan meninggalkannya secara acak, samar-samar mungkin untuk mengetahui identitas gadis ini. Dia pastilah seorang naga hampa kuno. Xiao Yan hanya mendengar sedikit tentang keberadaan misterius yang disebut naga hampa kuno. Namun, dia belum pernah melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, dia tidak yakin apa bentuk aslinya. Namun, Zian saat ini sedang mengisyaratkan bahwa bentuk 3.000 api terbakar adalah seekor naga. Mungkinkah 3.000 api terbakar berhubungan dengan naga hampa kuno? Zian secara acak membentangkan naga ungu di tangannya saat dia melihat ekspresi kontemplasi Xiao Yan. Dia berkata, 3.000 naga terbakar ini sangat liar dan tidak terkendali. Lupakan tentangmu. Bahkan 3 kepala besar menara pil tidak memiliki kemampuan untuk menjinakkannya dengan paksa. Apalagi ia sudah memiliki kecerdasan yang tinggi. Apakah menurut Anda ia bersedia ditundukkan oleh orang lain? Xiao Yan terdiam. Selama 3.000 api terbakar benar-benar memiliki kecerdasan, itu pasti tidak akan membiarkan orang lain menyerap atau mengendalikannya sesuka hati. Namun, jika tidak mau, jalan satu-satunya yang tersisa adalah dengan paksaan. Namun, api 3.000 terbakar ini disebut api abadi. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sepenuhnya. Jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan, kemungkinan besar kelompok Xuan Kongzi pun hanya akan mampu mundur. Jika ada yang mengatakannya seperti ini, bukankah menundukkan 3.000 api yang terbakar akan menjadi sebuah lelucon? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Hehe, kamu juga bisa melakukan ini. 3 pemimpin besar menara pil telah memikirkan tentang 3.000 api terbakar dengan cara yang terlalu sederhana. Yang mereka lakukan hanyalah berharap bahwa seseorang cukup diberkati untuk menatap mata 3.000 api yang membara. Pihak lain punya kecerdasan. Hanya orang bodoh yang akan mengikutimu. Apakah Anda akan membiarkan orang lain menyerap Anda? Zian meringkuk mulut kecilnya dan bertanya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kata-kata Zian mungkin tidak enak didengar, tapi itulah kenyataannya. Tampaknya menundukkan 3.000 api terbakar tidak sesederhana yang dia bayangkan. Setelah merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Zian dan bertanya. Karena kamu telah melibatkan diri dalam masalah ini, menurutku kamu seharusnya menemukan semacam solusi, bukan? Hehe, Zian dengan bangga menunjukkan kedua mata kecilnya yang lucu. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kamu mengapa 3.000 api terbakar ini berbentuk klan saya? Tidak. Xiao Yan dengan jujur menggelengkan kepalanya. Dia terkejut dan tidak tahu mengapa 3.000 api terbakar memilih bentuk ini. Ini karena 3.000 api terbakar dipelihara oleh klanku.
Suara lembut Zian mengejutkan Xiao Yan hingga cangkir tehnya mengeluarkan suara dentang saat mendarat di tanah sebelum pecah berkeping-keping. Apa katamu? Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke arah Zian dan bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah beberapa informasi yang saya pelajari setelah kembali ke klan kali ini. Saya menyadari bahwa saya datang ke dataran tengah untuk ini. Itu sebabnya saya memperhatikannya dan memperoleh informasi ini. Zian merentangkan tangannya dan berkata, dahulu kala ketika 3000 api terbakar kemungkinan besar masih dalam bentuk bayi, ada leluhur di klan saya yang menemukannya. Namun, api 3000 terbakar pada saat itu terlalu lemah. Oleh karena itu, leluhur meninggalkan segel naga di dalam tubuh 3000 api terbakar. Inilah mengapa 3000 api terbakar tumbuh menjadi bentuk yang mirip dengan klanku. Wajah Xiao yang dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa saat kemudian, dia perlahan duduk kembali di kursinya. Dia menelan seteguk air liur. Setelah semua gangguan ini, api 3000 terbakar ini ada apa dengan pemiliknya? Kalau nenek moyang itu masih hidup, bisa dibilang api 3000 terbakar ini ada pemiliknya. Untungnya, berdasarkan catatan klan, leluhur telah benar-benar kehilangan kontak selama tur tata ruang. Setelah bertahun-tahun, aku bahkan tidak berpikir mayatnya masih ada di sana. Zian sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan ketika dia melihat ekspresinya. Dia langsung tertawa. Hah! Wajah Xiao Yan yang sedikit pucat berangsur-angsur pulih ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya. Jika seseorang memberitahunya bahwa 3000 api terbakar mempunyai pemiliknya saat ini, setelah dia mengeluarkan banyak usaha, kemungkinan besar Xiao Yan akan menjadi sangat gila bahkan dengan ketenangannya. Hehe, kamu seharusnya senang karena leluhurku meninggalkan segel naga di dalam 3000 api saat itu. Jika tidak, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan. Zian tertawa. Dia mengepalkan tangan kecilnya dan sebuah botol giok kecil muncul di dalamnya. Darah emas mengalir di dalam botol giok. Ada naga yang sangat kuat yang mungkin samar-samar menyebar darinya. Ini? Mata Xiao yang menunjukkan keterkejutan saat dia bertanya dengan lembut. Darah naga kuno, ayo, ulurkan tanganmu. Zian menginstruksikan. Apa? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Namun, dia mengulurkan tangannya seperti yang diinstruksikan. Aku akan menanam segel naga ini di tanganmu. Zian dengan hati-hati meneteskan setetes darah emas dari botol giok ke tangan Xiao Yan. Itu mendarat di telapak tangannya. Setelah itu, tangannya tiba-tiba berubah. Orang bisa melihat setetes darah emas gelap menyebar dan membentuk simbol aneh yang menempel di telapak tangan Xiao Yan. Saya bisa menaklukkan 3000 api dengan ini? Xiao Yan melihat simbol aneh di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bermimpilah, baiklah, ambil ini. Setelah Anda memasuki wilayah bintang, coba letakkan setetes darah itu di dahi 3000 api terbakar. Setelah itu, segel naga yang tersembunyi di dalam tubuhnya akan diaktifkan. Zian mengayunkan kuncir ungunya dan menambahkan. Namun, saya menyarankan Anda untuk menunggu sampai 3000 api terbakar habis dikonsumsi oleh orang-orang itu sebelum Anda melakukan ini. Saat itu, peluang Anda untuk sukses akan jauh lebih besar. Bagaimana jika aku gagal? Indra tajam Xiao Yan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika kamu gagal, Zian tiba-tiba menjulurkan lidah kecilnya sebelum berkata. Segel naga ini bekerja dua arah. Jika Anda berhasil, Anda akan mengendalikannya. Jika Anda gagal, itu akan mengendalikan Anda. Xiao Yan sepertinya tersambar petir saat mendengar kata-katanya. Wajah dokter peri kecil juga sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Nak, lelucon apa yang kamu mainkan? Anda berani mengambil sesuatu yang mempunyai konsekuensi serius. Kamu tidak akan pernah bisa menaklukkan 3000 api terbakar jika kamu tidak melakukan ini. Benda itu disebut api abadi. Ia tidak takut mati. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan bersaing dengannya dalam hal usia. Zian bergumam. Xiao Yan tanpa sadar tertawa getir saat melihat ekspresi Zuyan yang menyimpang. Dia merenung sejenak sebelum menerima botol giok kecil dan berkata. Ini juga sebuah metode. Namun, hal itu tidak dapat digunakan dengan mudah. Kamu dapat yakin bahwa segel naga milikmu adalah yang diam-diam aku curi dari tetua yang sedang tidur. Itu sangat berharga.
Dari segi nilai segel naga, sudah pasti lebih baik dari yang ditempatkan nenek moyang saat itu. Oleh karena itu, peluang keberhasilan Anda jauh lebih tinggi daripada 3.000 api terbakar selama Anda menangkap peluang bagus. Cara terbaik adalah menggunakannya ketika terluka parah. Maka Anda pasti akan menaklukkannya. Wajah kecil Zian berbicara dengan sangat serius. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar kata-katanya. Keberanian gadis ini lebih besar dari surga. Kemungkinan besar anggota klannya menderita penyiksaan selama periode ini. Baiklah, aku akan mempercayamu kali ini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi khawatir dokter peri kecil setelah menyimpan botol giok itu. Dia tanpa sadar tersenyum dan menghibur. Yakinlah, tidak ada yang salah. Jika ada yang tidak beres, saya tidak akan menggunakan benda ini. Saya tahu batasan saya. Dokter peri kecil hanya bisa mengangguk dengan lembut ketika dia mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Setelah itu, mata indahnya menatap tajam ke arah Zian. Senyuman canggung muncul di wajah kecil Zian. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum juga saat melihat senyum canggung Zian. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Namun, matanya mengalir menembus langit berbintang yang tak berujung melalui jendela. Xiao Yan telah melakukan perjalanan jauh dari wilayah sudut hitam ke dataran tengah untuk 3.000 api terbakar. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, Xiao Yan harus mendapatkannya kali ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara banyak orang menunggu. Ketika sinar matahari pagi baru saja turun dari langit pada hari kedua, kota Pil Suci, yang agak sepi selama 2 hari, sekali lagi menjadi hidup. Banyak orang bergegas ke lokasi Menara Pil. Hari ini, 10 besar pertemuan Pil akan memasuki wilayah bintang dan menaklukkan 3.000 api terbakar. Hati orang-orang ini sangat penasaran apakah 3.000 api terbakar ini, yang telah disegel oleh Menara Pil selama bertahun-tahun, dapat ditundukkan. Bagian luar Menara Pil sangat bising sejak dini hari. Masa orang kulit hitam memenuhi setiap jalan. Matahari di langit berangsur-angsur naik ke puncaknya. Baru pada saat itulah 3 sosok akhirnya terbang dari puncak Menara Pil. Setelah itu, mereka membubung tinggi ke angkasa. Mereka yang memasuki wilayah bintang harus mempersiapkan diri. Xuan Kongzi tetap melayang di langit. Dia melihat area di bawah dari atas. Suara rendah dan dalam bergema di seluruh kota. Swos, swos, swos. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas dari segala arah. Mereka segera berhenti di langit. Melihat mereka, itu adalah orang-orang yang masuk 10 besar. Mata Xuan Kongzi dan ketua asosiasi lainnya perlahan menyapu 10 orang ini. Akhirnya, mata mereka menjadi dingin saat mereka berhenti melihat senyuman dingin Mu Gutua. Wajah Mu Gutua berkedut di hadapan fokus dingin trio Xuan Kongzi. Namun, dia tidak begitu takut. Dia tahu bahwa Xuan Kongzi tidak berani melakukan apapun padanya di depan umum. Trio Xuan Kongzi saling bertukar pandang setelah perlahan menarik pandangan mereka. Segel tangan mereka mulai berubah seperti kilat. Riak spiritual yang besar dan kuat menyebar dari tubuh mereka bertiga. Segera, semua orang melihat langit kosong tiba-tiba berfluktuasi. Setelah itu, pintu spasial berwarna perak samar muncul di depan mata semua orang. Tetua pertama akan menemani kalian semua ke wilayah bintang selama perjalanan ini. Dia juga akan menjelaskan aturannya secara detail. Xuan Kongzi melirik pintu spasial perak. Matanya tiba-tiba menjadi tajam dan tegas. Sekarang, masuk. Bab 1196 Alam Bintang, 3.000 api membara. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika sosok berjubah putih perlahan muncul di depan mata semua orang. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berhenti pada Mu Gutua. Setelah itu, dia dengan lemah berkata, "Aku yang dulu adalah tetua pertama Menara Pil, Qiuling. Saya akan membawa Anda semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti saya setelah masuk. Dulu saya berhak mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan." Xiao Yan dan yang lainnya sedikit mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa tetua pertama Qiuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi mengkhawatirkan Mu Gutua. Sudut mulut Mu Gutua bergerak-gerak di bawah fokus Qiuling. Segera, dia menarik tangannya ke balik lengan bajunya.
Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. Ayo pergi. Qiu Ling bertukar pandang dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiu Ling melambaikan tangannya dan memimpin dengan melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan dan yang lainnya segera mengikuti. Banyak tokoh yang terus menghilang ke dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Lebih memperhatikan hari ini. Jangan biarkan masalah terjadi. Para ahli dari Menara Pil telah kami atur untuk berada di kota Pil Suci. Mereka sedang menunggu pesanan. Jika terjadi perubahan yang tidak terduga, mereka akan segera datang dan membantu. Tian Laizi mengangguk sambil menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil yang saat ini berada di kota Pil Suci. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka guna membantu kami mengawasi. Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Matanya menatap pintu spasial yang besar dan menghela nafas. Semoga semuanya berjalan lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka lebih perlahan muncul. Xiao Yan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3.000 api terbakar berada. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba menatap ke arah Mu Gu tua hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas sekali, api hati laut di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiao Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Mu Gu tua dan mulai mengamati apa yang disebut wilayah bintang. Karena dia terburu-buru terakhir kali, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dirobek secara paksa oleh 3 kepala raksasa Menara Pil. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil atau alam Gu karena ini adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak sangat sepi. Kabut panas samar yang merembes ke area sekitar mengeluarkan cahaya agak lemah yang menembus ruangan ini, menyebabkan cahaya di sini tampak sejuk dan tenang. Tangan Xiao Yan secara acak meraih cahaya lemah. Area yang bersentuhan dengan tangannya sedingin es. Matanya menyipit. Ini, cahaya bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang merembes ke dalamnya. Namun, pada siang hari adalah saat kekuatan bintang paling lemah. Oleh karena itu, kita hanya dapat memilih untuk masuk saat ini, tetua pertama bernama Qiu Ling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiao Yan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Api 3000 terbakar dikatakan sebagai api bintang-bintang. Ia lahir dari koagulasi kekuatan bintang-bintang. Selama jumlah bintangnya cukup, ia tidak akan pernah mati. Jarang sekali kekuatan bintang lenyap sama sekali dari dunia karena kekuatan bintang masih ada bahkan di siang hari. Namun, kekuatannya relatif lebih lemah. Ikuti aku. Jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan kekosongan. Jika kamu akhirnya menerobos masuk, kamu semua harus memahami hasilnya. Qiu Ling melambaikan tangannya, tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang segera mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan alam Pil. Namun, hal tersebut bersifat relatif. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, tempat ini sepertinya tidak lebih kecil dari kota Pil Suci yang tiada taranya. Mereka tidak dapat melihat tepian apapun meskipun telah terbang lebih dari 10 menit. Dari sini, kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meski terbang begitu lama, kelompok Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya menjadi lebih hangat. Pada akhirnya,
Chongqing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil Douki mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada Xiao Yan. Dia mendapat perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melewati ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, tetua pertama, Mu Gutua, dan iblis tua King Hua, harus menggunakan douki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu di tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kita akan segera tiba. Xiao Yan melirik sisanya saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya saat tatapannya melesat ke kejauhan di depannya. Api hati teratai berkilau di dalam tubuhnya tiba-tiba bergerak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun menunjukkan reaksi seperti itu. Saat Xiao Yan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba melintas di wajah Mu Gutua. Mu Gutua menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu yang tiba-tiba di sekitarnya. Mereka memahami dalam hati bahwa mereka akan tiba di tujuan. Sementara kehati-hatian muncul di hati setiap orang, cahaya panas dan intens tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh. Intensitas cahayanya yang tampak seperti terik matahari membuat mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak pantas, aku yang dulu berhak membunuhnya di sini dan sekarang. Tubuh pemimpin Qiuling tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Mu Gutua sambil berbicara dengan dingin. Baru setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiuling melambat dan perlahan melayang ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya. Setelah mereka mendekat secara bertahap ke kelompok cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul di pandangan mereka. Ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi kusam ketika mereka melihat dengan jelas bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat menelan ludah dengan susah payah. Ekspresi terkejut memenuhi mata mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu terpejam. Tubuhnya melengkung saat tergeletak di tanah. Api hitam ungu yang aneh masih menempel di sekitar tubuh besarnya. Saat api menyala, ruang di sekitarnya berubah. Naga besar itu tergeletak di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu kehitaman terus merembes keluar dari tubuhnya, menyala tanpa lelah. Pemandangan spektakuler semacam ini membuat seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihatnya sekilas. Hanya setelah semakin dekat barulah dia merasakan dengan jelas betapa menakutkannya keajaiban kuno ini. Semua orang tampak seperti semut ketika berdiri di hadapan naga besar ini. Perasaan kecil muncul di hati mereka. Apakah ini 3.000 api terbakar? Suara seseorang bergumam pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, naga yang kaya itu mungkin membuat kaki semua orang ingin gemetar. Ukuran seperti ini sungguh terlalu mengejutkan. Mu Gutua juga terkejut dengan ukuran 3.000 api terbakar sejenak. Namun, dia setidaknya adalah seorang elit Douzun dan seorang alkemis tingkat 8. Pengalamannya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, ia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih pekat. Setelah orang pertama membuka mulut untuk berbicara, orang lain perlahan pulih dari keterkejutannya. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Hal ini agak terlalu menakutkan. Xiao Yan memandangi naga besar di depannya. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan matanya melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Zian mulai menunjukkan tanda-tanda memanas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Zian benar. Segel naga juga telah ditanam di dalam tubuh 3.000 api berkobar ini. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiao Yan ketika dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah 3.000 api yang membara. Namun, saat ini sedang disegel.
Selanjutnya, Anda semua harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah Anda dapat menggunakan taktik yang lembut untuk menaklukkannya. Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan bangunkan dia dari tidurnya. Mata Qiuling dipenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Pandangannya terfokus pada Mu Gutua. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Mu Gutua. Mu Gutua hanya tersenyum dingin di depan mata Qiuling, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah tetua pertama. Qiuling perlahan menarik pandangannya saat dia melihat respon biasa dari Mu Gutua. Setelah itu, matanya dengan lembut menoleh ke arah Xiao Yan sambil berkata, Xiao Yan, kamu adalah juara dari pertemuan pil ini. Oleh karena itu, Anda harus menjadi yang pertama. Mata semua orang tertuju pada Xiao Yan setelah kata-kata Qiuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah menghadapi tatapan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sedikit. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Bersambung ke episode 227. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.